Hello and what's up Motojakis. Kalau kalian mendengar brand DFSK, pastinya pikiran kalian langsung terju ke dua macam SUV, antara Glory 580 seperti yang ini atau Glory 560 yang kita pernah ulas yang di sini gitu ya. Nah, tapi kali ini enggak, kita pernah ngulas sebuah mobil yang bentuknya mirip dengan yang 580, dan waktu itu tuh sempet menjadi buah perbincangan karena mobilnya bisa diajak ngomong gitu ya. Iya, yang ini Glory iAuto gitu. Dan iAuto ini sampai sekarang tuh banyak yang nanya ke kita kayak, mana nih iAuto, katanya kan mau dijual, mana, apakah udah ada price listnya, gimana penjelasannya, karena banyak yang tertarik juga gitu. Namun rupanya DFSK tuh menyiapkan sedikit kejutan buat kita semua, karena tertundanya penjualan iAuto karena mereka mengupdate si iAuto ini, dan sekarang iAuto akan dijual dengan bentuk ala 580 Pro yang sangat ganteng ini. Ini adalah DFSK Glory iAuto tahun 2020. Nah, Motojakis, pertama-tama mari kita test drive dulu si Glory iAuto ini. Katanya ada update di CVT-nya kan? Wah, jadi penasaran nih. Dan pas kalian startup, kalian akan disambut dengan seperti ini. Hi, I'm Glory. I'm happy to be with you. Nah, Motojakis, first drive dari si Glory iAuto. Tapi kan waktu itu kita pernah nge-review 580 dan 560 gitu ya. Punya gambaran lah ya gimana rasanya dan perbedaannya juga. Dan langsung dari pas kita coba bawa di sini, yang pertama-tama langsung kerasa beda adalah transmisinya. Iya, karena dia walaupun sama-sama CVT gearbox gitu, tapi dia sudah mendapat extensive update di bagian CVT-nya yang bikin dia jauh lebih sigap gitu ya. Katanya ada perpaduan torque converter atau gimana gitulah sistemnya. Tapi yang kita rasain sih pas nanjak dia nggak ngeloyor turun, pas ngegas dia jauh lebih responsif, lebih immediate ya responsnya, jadi nggak belot gitu. Kemudian yang kedua adalah bagian driving positionnya. Ini kita suka banget karena yang gue bilang jadi joknya ini tuh ya, bolsternya tuh sampai pundak kayak jok-jok mobil high performance, mirip kayak joknya SRT line-up-nya Dodge gitu. Makanya kerasa apa ya, kerasa sangat tertopang gitu secara build quality bagian dalam cabin gitu, secara berat setirnya gitu, mulai dari soft touch materialsnya di sini yang kalian sentuh, ini terasa jauh lebih upmarket dibanding varian yang versi lamanya gitu. Makanya oke lah dengan ini diposisikan di atas 580, menurut kita dia ada daya jual dan ada daya saingnya gitu. Terlebih lagi dengan adanya sistem iTalk ini yang bisa kalian ajak bicara gitu ya. Nah, tapi untuk negatifnya sih kita belum yang terlalu gimana-gimana. Yang pertama sih yang kita rasakan, at least ya karena memang dia kan masih CVT, dia belum se-engaging to drive mobil-mobil yang memiliki transmisi misalnya torque converter atau DCT gitu ya. Jadi memang kalau kalian ngegas gitu-gitu segala macam, itu tetap suaranya kayak motor matic gitu. Speaking of engine, ini menurut kita perenungan yang kedua, karena di yang lama kan orang-orang yang pengen mencari aman gitu ya, yang takut pakai turbo, yang masih pengen konvensional, itu ada pilihan mesin 1800. Tapi not here. Kenapa? Karena di Glory iAuto ini kalian cuma ditawarkan dengan pilihan mesin 1500 turbo. Iya, cuma satu varian gitu. Jadi ada pengurangan varian yang mesin 1.8 sudah tidak dijual lagi di varian ini gitu ya. Entah kenapa dan entah gimana pertimbangan mereka, itu menurut kita agak disayangkan. Sebenarnya harganya kan belum keluar, jadi pas kita review ini kita masih belum tahu apakah mobil ini nanti akan jauh lebih mahal dari 580 yang biasa gitu kan. Tapi at least dengan penambahan fitur, update di bagian dashboard yang terasa begitu mewah sekarang, dan update di bagian fascia depan yang bikin dia jauh lebih ganteng, membuat kita berpikir bahwa update si Glory iAuto ini layak ditunggu. Dibanding kemarin launching di Gias dengan tampang yang lama cuman beda bumper doang, at least di fascia yang seperti ini ada perubahan yang cukup distinct, dan menurut kita dia ganteng, lebih fun to drive, dan lebih refined.
Eksterior terasa jauh lebih appealing berkat fascia depan yang sangat ganteng. Dengan lampu full LED, velg gun metal, dan kaliper rem merah yang sangat racing. Nah, jadi kalau gitu tanpa babi langsung kita masuk untuk bahas eksterior dari si DFSK Glory iAuto tahun 2020 yang satu ini. Dan bagi autojeki semua yang belum nonton review tentang DFSK Glory iAuto kita yang sebelumnya, yang ini, yang warna glorious metallic red yang sangat racing ini, kita sarankan untuk nonton yang ini dulu, karena versi ini tuh kayak seolah-olah merupakan versi facelift dari varian yang ini gitu ya. Dia Aterus shark fin, sudah ada integrated full spoiler dengan third brake stop lamp, udah ada rear defogger, dan di bagian sini pun dia ada update di bagian taillights yang kita cukup suka, karena taillightsnya ini dia jadi lebih berkarakter gitu. Walaupun karakternya itu kayak seolah-olah agak kurang original, karena di sini dia menyebutnya sebagai hammer shaped lights gitu ya, atau lampu berbentuk palu. Dan ini langsung ngingetin kita ke sebuah manufaktur asal Swedia yang punya signature lights namanya Thor's Hammer. Iya, jadi ini mungkin terinspirasi dari Thor's Hammer, tapi ya kalau malam sih nyalanya bagus karena LED bar seperti ini. Lampu remnya udah LED dots, ada 6 titik di sini. Untuk lampu mundur sudah LED, dan untuk lampu sein dia sudah sequential. Iya, jadi udah keren ya, udah ala-ala Lexus gitu, yang seinnya tuh jalan. Seperti yang waktu itu yang warna merah juga, font Glory-nya sudah jauh lebih manis dan contemporary dibanding font yang ada di mobil-mobil 580 yang ini gitu. Berikut dengan badge yang tulisannya iAuto yang menandakan kalau ini bukan 580, tapi namanya Glory iAuto aja. Jadi bukan 580 iAuto, tapi Glory iAuto aja. Dan ada lagi badge di situ yang entah kenapa masih di situ 7 year warranty, tapi ya udahlah. Nah, ke bawahnya lagi, di sini pun udah ada sensor parkir 4 titik yang sewarna body jadi bagus, tidak belang. Dan bagian cladding hitam pun di sini dia berbeda dengan 580 yang biasa ya, karena di sini dia ada aksen ala-ala kayak twin muffler gitu di bagian sini yang masih mencirikan sesuatu yang ala China banget, yaitu fake, karena aslinya itu di bagian bawah sana. Tapi secara styling ya membuatnya terlihat lebih update, karena kan sekarang rata-rata sudah dual muffler seperti ini. Kalau kalian lihat Peugeot ya 5008 gitu-gitu yang baru, dia juga sama mengalami fase krisis fake muffler seperti ini. You serious? Tapi at least yang kita suka di sini dia masih mempertahankan adanya safety berupa rear fog lamp. Jadi kalau hujan nggak ada yang nyalain hazard lagi gitu. Nyalainnya rear fog lamp sudah cukup oke. Plus di bagian sini juga dia ada kamera. Dan ini kamera mundurnya itu nggak cuma kamera mundur doang, karena di bagian samping dan di bagian depan juga ada kamera yang sudah berupa 360. Di samping sini kelihatan bahwa ia masih sangat-sangat serupa dengan basisnya, yaitu Glory 580, karena mulai dari atapnya, daylight openingnya dengan satin chrome seperti ini gitu, dengan roof rail warna silver di sini, dan garis-garis karakter lain di sini, sampai di bawah dengan keladingan hitam ini, dia masih sama banget dengan Glory 580 yang biasa. Dan di sini pun dia door handle sudah chrome dengan grip type seperti ini, lengkap dengan tombol hitam di sini karena memang dia sudah mengadopsi smart key gitu ya. Spionnya juga di sini sudah dilengkapi dengan lampu sein yang LED di sini. Ada kamera di bawahnya sesuai yang gue bilang karena dia kan sudah 360. Dan kalau kalian kunci seperti ini, dia pun sudah auto retract. Masuk ke bagian kaki-kakinya, di sini ada sesuatu yang kita suka banget, malah salah satu hal paling favorit dari mobil ini. Pertama-tama, secara pelek sendiri dia sudah mendapat update karena dia sekarang naik 1 inci menjadi ring 18 dari 580 yang ring 17, sama seperti iAuto yang kemarin kita review, dengan finishing gunmetal. Dan modelnya itu kayak twin spoke, 5 spoke gini ya, yang walaupun setelah browsing di internet kita melihat bahwa ternyata pelek ini tuh kayak familiar gitu, kayak mirip velg SRT gitu ya, makanya kelihatan lumayan berotot gitu. Jadi emang cloningannya SRT. Dia dibungkus dengan ban yang sama dengan 580, yaitu GT Radial Savero SUV 225 R18. Untuk pengereman, 4 roda sudah cakram, sudah ada ABS, EBD, BA, Vehicle Stability Control, Traction Control sudah lengkap, bahkan ada Hill Start Assist. Tapi yang kita paling suka, sebagai mobil yang non-performance gitu ya, ini kan mobil biasa gitu, dia sudah berwarna merah di sini gitu ya. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Dan gak cuman di depan sini,
Kalau kalian di bagian belakang, itu juga sama gitu. Jadi nggak cuma di depan doang merahnya gitu ya, which is luar biasa banget. Nah ini yang kita suka banget dari updatean Glory Eye Auto yang baru ini, karena fascia depannya sudah benar-benar totally diubah, yang mengambil tampilan ala-ala 580 Pro yang ada di China sana gitu ya. Dan ini tampilannya jujur ganteng. Ini tuh kalau ibaratkan orang yang itu Glory 580 itu tuh kayak Jack Ma gitu ya. Kalau ini tuh kayak Jack Chan gitu. Memang kalau diperhatikan part by part, dia masih mengambil inspirasi dari beberapa mobil. Contohnya dari grill ini, pin grill gini ya, mirip seperti grill yang ada di line-up-nya Mercedes gitu. Cukup rapi, dan kalau kita ke bawah, bumpernya juga sudah totally diubah dengan aksen-aksen silver seperti ini, yang lagi-lagi mengadopsi desain ala-ala Renault Clio RS yang ada aksen silver seperti ini di tengahnya gitu ya. Perlampuan ini juga kita suka banget, karena salah satu concern kita ke 580 adalah dia sebenarnya sudah bagus DRL-nya gitu kan, ala-ala Dragon Eye-nya Audi, tapi sayangnya headlamps-nya itu masih halogen projector gitu. Di sini semua sudah mengadopsi teknologi full LED. Bahkan kalau kalian lihat di samping sini, di headlights ini ada etching gitu ya, tulisannya full LED technology. Di sini dia ada LED multi reflektor untuk main beam dan high beamnya. Kemudian di bawahnya sini ada DRL berbentuk letter L yang kalau dilihat sepintas itu memang mirip seperti DRL-nya Honda HR-V gitu ya. Tapi ya oke lah, nggak masalah. Dan di atas ini ada lampu sein LED yang lagi-lagi sudah sequential, jadi sudah running gitu, terlihat stylish. Berlari ke bawah bumper, di sini pun sudah ada fog lamp yang lagi-lagi sudah mengadopsi LED. Jadi kalau malam, mobil ini tuh sudah full LED di depannya, mulai dari lampu atas sampai lampu bawah sini, dia sudah oke banget gitu. Secara overall, dari tampilan si Glory Eye Auto ini, kita bisa bilang kalau misalnya kalian menganggap Wuling Almas itu striking, kalau ini tuh alirannya dia lebih simple, minimalis, timeless, tapi tetap ganteng. Interiornya juga terasa lebih upmarket dibanding Glory 580 biasa berkat dashboard soft touch, aksen wood panel, serta voice command cukup dengan menyebut Hi Glory. Nah, masuk ke interiornya. Memang secara sekilas ini terlihat serupa dengan versi iAuto yang waktu itu kita review pas di Gias. Dan itu it's not a bad thing gitu ya, karena yang kita suka kalau Glory 580 kan dia rata-rata hard plastic, kalau di sini dia sudah soft touch. Ini soft touch. Sini juga sudah soft touch dengan imbuhan wood panels yang bobotnya terlihat jauh lebih mewah. Dan ini wood panelnya kita suka karena dia doff finishingnya gitu ya, terkesan apa ya, kayak lebih spesial gitu. Tapi sebelum kita ngebahas sisanya, seperti biasa kita pernah lihat kuncinya dulu. Kuncinya itu seperti ini. Nah ini jadi kuncinya memang masih serupa dengan kunci Glory pada umumnya gitu ya. Kuncinya modelnya sudah dia keyless, dan dia ada logo DFSK di belakang sini. Dan di sini pun ada 3 buah tombol, ada lock, unlock, dan untuk buka bagasinya berfinishing warna silver. Kuncinya sendiri dia terasa cukup berat dan cukup mewah. Engine start stop sini, foot on the brake yang udah aluminium by the way, brake pad ya. Engine start, kita coba. Nah atau Janggis, untuk urusan dapur pacu, si DFSK Glory Eye Auto ini masih menggunakan mesin yang serupa dengan Glory 560 maupun 580, yaitu unit 1500cc Euro SFG 150 inline 4 turbocharged bertenaga 148 horsepower dan torsi 220 Nm, yang dimate ke transmission CVT dan berpenggerak roda depan. Namun tenangnya, enaknya itu CVT udah diupdate jadi terasa less bolot dan jauh lebih sigap. Oh iya, untuk si iAuto ini juga sudah tidak ditawarkan dengan mesin 1800cc NA, jadi cuma 1.5 turbo aja ya. Ini pasti ulah Om Mobi. Sendiri di sini pun dia sudah sangat kekinian karena dia sudah mengadopsi audio dengan model floating display kayak gini ya, yang freestanding. Dan ini pun dia inputnya ada 2 macam,
bisa kalian sentuh-sentuh di sini karena ini touchscreen, ataupun kalian juga bisa ngontrolnya lewat di bagian bawah sini pakai rotary dial ala-ala BMW iDrive gitu. Ada navigation, radio, Bluetooth, AC. Ya, AC juga selain ada kontrol fisik di sini, kalian bisa langsung kontrol juga di bagian sininya ya, low gitu-gitu. Ada auto, AC juga sudah auto dan defoggernya gitu ya. Kemudian lanjut lagi ada setup, music, video, foto, ada easy connect untuk smartphone mirroring, ada DVR, iya karena ini mobil kan sejak 580 pun salah satu fitur yang kita impress, dia adalah yang pertama ke Indonesia di mobil non premium untuk menawarkan built-in dashcam ya, kayak DVR kayak gini. Karena ini di Thailand kemarin tuh rata-rata mobil udah pakai semua kayak begini gitu. Bahkan sampai Mirage yang kita review di sini itu dia udah ada DVR-nya karena kan di sana frame rate-nya mungkin lebih tinggi gitu ya. Selain itu juga ada aux in, ada kamera 360 dan ada voice. Kenapa voice? Iya, karena mobil ini juga memiliki voice command atau perintah suara. Dan ini voice command-nya khusus orang-orang yang sudah bisa bahasa Inggris aja karena dia English only gitu ya. Tapi nggak masalah, kita kan orang-orang yang teredukasi, jadi seperti ini kayaknya udah cukup mudah untuk digunakan. Contohnya, kalian untuk memberi perintah cukup bilang, "Hey Glory, open sunshade." Dan dia akan langsung membuka curtain bagian atas gitu. Dan ada yang menarik juga di bagian voice command ini yang nggak dimiliki oleh kompetitor utamanya, yaitu Wuling Almas gitu ya. Tapi ntar kita akan coba lagi. Sini ada kontrol fisik AC gitu ya. Ada off, auto, ada untuk fan speed, mode yang sudah lengkap, ke depan, ke atas, untuk defogger gitu-gitu, ke kaki sudah ada semua. Dan ada heater juga. Plus untuk matiin traction controlnya di bagian sebelah sini gitu. Nah, ke bawah lagi, di sini ada storage yang bentuknya kayak konsol tengah expander gitu ya, yang seperti itu, seperti rolling door. Di sini ada dua buah. Pertama di sini masih ada cigarette lighter, ini nggak ngerti buat apa, masih ada. Tapi di sini juga ada power outlet atau 12 volt socket lagi, jadi kalian tetap bisa pakai cigarette lighternya sekaligus pakai di sini untuk ngecharge gitu. Dan ada dua buah cup holder di bagian sini yang kalian bisa taruh minum, atau kalian juga akan dapat ini. Ini adalah ashtray atau asbak gitu ya, yang akan tersimpan rapi di sini dan akan ditutup jika kalian tidak perlu. Gear levernya mirip-mirip ala-ala lagi-lagi seperti ini juga, mirip seperti BMW joystick gitu. Sudah soft opening, very soft, nice, begitu. Dan ini juga yang kita suka perbedaannya dari 580 adalah joknya. Seperti yang gue bilang pas Gias kemarin, joknya ini terutama di bagian backrestnya ini, desainnya tuh salah satu desain jok yang paling keren yang kita lihat di kelasnya gitu. Karena joknya ini dari sininya gitu ya, ini tuh tipe-tipe jok mobil yang ada di lineup SRT-nya Dodge gitu. Kayak kalian lihat joknya Durango SRT atau joknya Challenger gitu-gitu. Ini kayak sangat bolstered dan terasa sangat agresif banget untuk ukuran mobil biasa. Kalau kalian duduk, jadi topangannya itu nggak cuma di bagian pinggang, perut ke bawah, samping, tapi di bagian pundak pun kalian akan terasa tertopang dengan cukup baik gitu. Kemudian pengaturan joknya sudah elektrik, bahkan sampai yang bagian passenger juga. Dan di sini pengaturannya sudah lumayan lengkap karena sudah ada sliding, sudah ada reclining, dan sudah ada seat height adjuster juga. Jadi oke lah, sudah cukup lengkap gitu. Setirnya sendiri masih serupa dengan Glory biasa gitu ya. Dan pengaturannya pun dia tilt, tapi belum teleskopik. Salah satu kelemahan utama mobil asal Tiongkok gitu. Tapi nggak masalah karena di sini udah ada lapisan kulit dengan efek perforated di samping, agak flat bottom ala-ala mobil balap lagi dengan logo DFSK di sini. Controls di kiri dia ada untuk audio controls, di kanan ada cruise control dan untuk mengontrol MID. Speaking of MID sendiri dia memang masih serupa karena masih pixelated gitu, tapi at least dia cukup lengkap. Main defaultnya ada door ajar, di bagian atas ada gear indicator, di bagian bawah ada odometer, kemudian ada di bagian kanan ada fuel gauge dengan di atas itu ada temperature, dan di bagian kiri ada jam gitu. Kemudian kalau kita cycle, di sini ada digital speedometer, ada tire pressure monitoring system, really nice, dan ada driving mileage dan untuk mengatur illumination brightness-nya. Dan udah lights atau perlampuannya dia sudah auto, jadi kalian cukup taruh di auto, nggak perlu diapa-apain lagi, biarkan sensor di depan sini yang bekerja mengatur semuanya untuk menyelamatikan lampu full LED yang ada di depan. Di bagian kanan lagi, di sini ada tombol untuk power tailgate, headlamp leveling, dan ada untuk pengaturan mirror yang kita bilang juga sudah electric retract.
Di sini ada 2 buah sun visor dengan illumination. Ini juga masih cukup normal, day night view-nya manual, dan di atas ini ada controls untuk lampu baca. Dan di sini pun ada juga controls untuk sunroof-nya yang bagian atas ini. Tapi bukan sunroof seperti Glory 580 biasa. Ini panoramik yang sangat besar sekali sampai bagian belakang sana. Dan seperti curtain yang tadi, ini pun bisa dikontrol via Hey Glory, open sunroof. Ya, bisa dikontrol via voice command juga gitu. Pintu belakangnya juga terbuka hampir 90 derajat, jadi entry dan exit di sini terasa sangat leluasa sekali. Kemudian pas kita masuk, begini rasanya duduk di baris kedua dari si DFSK Glory iAuto. Dan bicara soal ruangan, ini posisi mengemudi gue tinggi 170. Di sini ruangan masih lumayan jauh lah ya, masih ada sekitar 8 jarian, jadi cukup luas gitu. Kemudian kaki pun bisa sedikit dimolosin ke bagian bawah, jadi kalian bisa agak-agak semi selonjoran. Headroom, ya di sini juga memang sedikit lebih menurun di bagian Glory 580 biasa, karena kan kalau Glory 580 biasa kan sunroof, tapi kalau ini kan dia panoramik, jadi headspace belakang agak sedikit kemakan, tapi masih gede juga karena dia masih sama-sama 8 jari juga kayak headroomnya gitu. Kemudian kita suka jok belakang ini, dia juga reclinable ya, jadi kalau misalnya mobil biasa kan segini gitu rata-rata, tapi ini bisa di recline sampai segini, jadi posisinya tuh hampir kayak kursi pantai gitu. Di sini duduk terasa cukup relaxing lah, cukup enak. Dan di sini pun kalau kalian misalnya pengen bawa 3 orang itu nggak terlalu bermasalah, karena hump di bagian tengah itu hampir tidak ada. Kalau duduk tengah sini, kaki masih dengan mudah bisa ke bagian spot yang tengah, nggak perlu ngerampok kanan dan kirinya gitu. Walaupun selangkangan kalian pasti akan langsung membeku berkat ada AC2 yang ada di sebelah sini. Kalau kalian misalnya cuma bawa 2 orang, di sini ada armrest dengan 2 buah cup holder yang bisa kalian gunakan. Tempat penyimpanan di sini ada open storage satu yang nggak ngerti buat apa, karena ya di bawah banget gitu. Ada 2 buah seat back pocket di sini yang lagi-lagi nggak ngerti kenapa, karena ini kecil banget. Seat back pocket cuman kayak segini, sejengkal gitu ya. Dengan posisi jok bagian tengah agak sedikit recline, di sini tersisa legroom sebesar 2 jari. Jadi nggak sempit-sempit amat, walaupun memang jok belakang terasa agak lebih tegak jauh sih dibanding jok yang baris kedua, dan headroom pun menurun karena sloping roofline. Tapi buat jalan-jalan deket-deket bawa adult di belakang sini sih nggak masalah, dengan ada himbuan storage dan cup holder di sini ya. Ini untuk teh kotak, ini untuk teh botol gitu, jadi ada kotak dan bulat, apa kalian bawa minuman apapun bisa masuk. Dan sama seperti yang waktu itu pernah kita ulas di Gias, dia juga sudah memiliki power back door ya, beda dengan 580 yang memang masih belum punya. Dan power back door sendiri dia ada kick sensornya, jadi kalian cukup kayak kaki kalian ke bawah situ, dan dia kick sensornya pun cukup mudah ya, nggak yang harus kayak belajar main bola dulu, cukup diangkat sedikit, cukup sensitif. Dan di belakang sini dengan konfigurasi 7-seater, di sini bagasinya memang sebenarnya nggak bisa kita bilang kecil ya, cukup lah kalian buat taruh kayak gym bag, golf bag, ataupun koper medium. Di sini bisa masuk 1,5 gitu ya. Kemudian bawah sini pun ada tempat penyimpanan lagi untuk partial shelf yang kalian bisa pasang kalau ini menjadi full mode bagasi gitu. Dan seperti yang dibilang, kalau misalnya kalian pengen jadiin full bagasi dan lagi nggak bawa orang, kalian cukup turunkan headrestnya dan kalian langsung tarik strap yang ada di belakang sini, dan bola ini akan langsung terlipat dengan rata. Jadi ini benar-benar gede banget, kalian bisa masukin koper large, ini ditumpuk 3 pun muat gitu. Jadi benar-benar bagasinya cukup ekstensif. Selain itu ya di sini pun ada lampu, ada 12 volt socket kalau kalian pengen vakum atau apa, sini pun ada. Dan kalau pengen tutup lagi-lagi, kalian bisa pencet tombol di sini, atau kalian bisa pakai kick sensornya lagi-lagi gitu. Nicely done. Walaupun sekarang ia menjadi produk termewahnya DFSK Indonesia, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 annoying yang kami temukan di DFSK Glory iAuto. Kalian tahu nggak salah satu hal paling lucu yang sering datang dari negeri China? Iya, English. Kenapa? Karena sering ya dari China tuh bahasa Inggris yang ngaco-ngaco belepotan gitu. Dan salah satunya ada di sini. Lebih tepatnya di menu voice ini gitu ya. Misalnya kita klik voice, di sini ada voice wake up, ada wake up command, dan ada restore default control. Restore, iya mungkin maksudnya ya restore gitu ya, kembali ke default control. Tapi kalau restore gini ya jadi ya retard
gitu. Di sini kan voice command-nya terasa lumayan advance gitu ya, lebih advance dibanding punya tetangga. Tapi ada suatu hal yang kami sayangkan, yaitu "Hey Glory, open back door." And nothing happens, karena katanya sih menurut safety reason berbahaya buka pintu lewat voice command gitu ya, power back door-nya itu. Padahal bisa, karena terbukti tadi kan dia jawab oke, opening back door gitu. Tapi tetap tidak disambungkan, dan versi yang dijual ke halayak umum juga tidak disambungkan untuk safety purposes, dan itu agak disayangkan sih menurut gua. Biasanya pas kita nyalain mobil, itu kan suka ada gambar mobilnya di sini gitu kan. Iya, ini juga ada. Tapi kalian lihat di sini, gambarnya Glory 580 model facelift. Ini adalah mobil yang kita ulas waktu di Gias kemarin gitu ya, iAuto yang lama. Jadi kenapa gambarnya nggak diupdate? Kan fascianya udah keren banget tuh di depan gitu kan. Ya tapi at least di sini yang kita suka sih dia gambar Glory-nya itu warna Glorious Metallic Red. Dan kalian tahu apa artinya kan? Glorious itu racing. Namun tenang, karena ia lebih canggih dibanding SUV tetangga, tentu membawa banyak sekali hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di DFSK Glory iAuto. Di SUV model sebelah, kalian kan bisa pakai voice command untuk buka jendela bagian driver. Tapi di mobil ini, kalian bisa pakai voice command untuk buka jendela manapun yang kalian mau secara individual gitu. "Hey Glory, Hello. open front passenger window." Okay, opening the passenger side window. Ataupun misalnya pengen buka bagian belakang, "Hey Glory, Hello. open rear right window." Okay, opening the right rear window. Karena di tiap windownya udah ada modul all auto, jadi bisa semuanya gitu. "Hey Glory, Hello. close all windows." Okay, closing all window. Haha, salah satu fitur yang paling kerasa Eropanya adalah corner lights. Iya, karena kebanyakan mobil Eropa tuh standarnya udah ada corner lights. Begitupun dengan ini, kalau kalian ngesen, nah dia akan otomatis menyalakan fog lamp sesuai dengan arah sen kalian gitu. Jadi misalnya kalian ngesen ke arah sana, maka fog lamp sana akan nyala. Dan karena fog lampnya sudah LED, otomatis dia corner lightsnya juga sudah LED gitu. Jadi mengalahkan beberapa brand Eropa bahkan yang fog lampnya masih halogen. Lagi-lagi sebuah fitur yang menurut kita kerasa lumayan Eropa gitu. Di kelas ini mobil dengan rear defogger itu kan udah cukup lumrah ya, biasa aja gitu. Tapi ini, kalian lihat di sini. Jadi kalau kalian nyalain rear defoggernya, otomatis akan ikut menyala defogger spion. Iya, kanan kiri spionnya akan langsung nyala built-in heaternya gitu ya. Jadi kalau kalian di Bandung, di Lembang, di Puncak yang calon spion-spion ngembun abis hujan gitu, yang butak-butak berjamur gitu, maka bisa terbantu dengan heater spion itu. Nice. Yaks. Jadi betul juga sedikit panimpress kita mengenai si DFSK Glory iAuto tahun 2020 yang satu ini gitu. Dan menurut kita secara fascia depan, secara update ini sukses membuat Glory menjadi satu step lebih ganteng gitu ya. Dan juga make no mistake, ini bukanlah penerus Glory 580, karena Glory 580 tetap dijual dan nanti juga akan mendapat facelift yang tersendiri berbeda dengan ini gitu ya. Jadi ini adalah salah satu varian lagi yang merupakan varian tambahan yang dijual di atas Glory 580 gitu. Dan kapan dijual? Well, denger-denger sih pertengahan April. Kalau IMS memang jadi, insya Allah akan dijual pas IMS launchingnya gitu. Tapi kalau emang nggak jadi karena wabah virus yang lagi ada, mungkin nantikan event launchingnya yang ada di pertengahan April begitu. Ya, jadi thank you banget kalau udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya-karya mereka, karena kalau nggak kalian support kami dengan cara subscribe yaitu channel kami Dilaknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Dilaknas_aj dan Facebook kami Dilaknas.aj. Yaks, sekian aja untuk si iAuto yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Oh iya, harganya pas kita syuting ini belum rilis, tapi yang jelas pastinya di atas 580. Tapi kalau sudah udah rilis nanti pas IMS atau udah launching, kita akan taruh di bagian pin komen di bagian bawah ya. So stay tuned for that juga.